Halo anak-anak pintar, hari ini aku akan membahas mengenai materi statistika kelas 5 SD, yaitu bagaimana cara membaca data. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari data. Data ialah catatan atas sekumpulan dari fakta. Nah, fakta ini bisa kita peroleh melalui beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara kuesioner, lalu yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dengan cara observasi atau pengamatan. Setelah melakukan pengumpulan data, nah langkah selanjutnya adalah kita akan menyajikan data tersebut. Nah, data tersebut biasanya akan disajikan dalam beberapa bentuk. Nah, yang biasa kita temukan itu ada berbentuk tabel, lalu ada diagram gambar, dan juga ada diagram batang. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara anak-anak membaca data dalam ketiga bentuk diagram tersebut. Langsung saja kita masuk bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel. Seperti yang kalian lihat, di belakang saya ada jenis tabel, yaitu data ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 5 SD Nusa. Nah, di tabel ini kita bisa lihat nih, ada dua kolom. Yang kolom pertama itu berisi nama ekstrakurikuler, dan yang kolom kedua ada berisi banyaknya siswa. Nah, yang di kolom ekstrakurikuler itu terdapat berbagai jenis ekstrakurikuler yang ada di SD Nusa, yang seperti paskibraka, ada futsal, ada basket, band, paduan suara, dan math club. Nah, di sebelahnya ada banyak siswa yang mengikuti. Nah, yang kalau kita ingin membacanya, kita lihat dulu apa yang ditanya dari pertanyaan yang ada di buku. Seperti yang pertama, soal pertama itu ada siswa yang ikut ekskul basket, ada berapa anak, titik-titik. Nah, di sini kita cara mengisinya, kita harus mengetahui dulu apa yang ditanya dari pertanyaan tersebut. Yang ditanya adalah ekskul basket. Nah, bisa kita lihat ekskul basket itu ada di kolom ekstrakurikuler. Nah, kita lihat di belakang saya. Nah, kita lihat di sampingnya ada berapa siswa yang mengikuti ekskul basket, yaitu ada 7 siswa. Nah, jawabannya berarti ada 7 siswa. Nah, begitu cara mengisi jika ditanya berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul tersebut. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, berapa jumlah siswi kelas 5 SD Nusa? Nah, kalau ini kan agak berbeda pertanyaannya ya. Jadi, kita lihat di kolom ekstrakurikuler atau banyak siswa. Nah, benar sekali, yang kita lihat ada di banyak siswa. Jadi, kalau kita ditanya jumlah, kita harus menjumlahkan semua siswa yang ada di kolom banyak siswa itu. Di sini kan ada 4, 6, 7, 10, 6, dan 3. Nah, kita tinggal totalin itu, berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya adalah 36. Nah, begitu. Terus kita lihat ada pertanyaan, ekskul yang paling sedikit digemari adalah, berarti kita yang ditanya di sini adalah ekskul yang sedikit digemari ya. Berarti kita lihat di banyak siswa atau di ekskul. Kalau yang seperti ini pertanyaannya, kita lihat dulu di banyak siswanya. Kita lihat banyak siswa yang mengikuti itu paling sedikit, yaitu yang paling sedikit ada di angka 4. Kita lihat ekskul angka 4 itu ada ekskul apa? Paskibraka. Jadi yang paling sedikit ekskul digemari adalah paskibraka. Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah cara kita membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya agak sedikit berbeda. Kalau yang di cara diagram tabel tadi langsung ada angkanya, kalau dia di diagram batang ini kita harus cari tahu dulu. Kayak batangnya itu kan ada frekuensi tinggi batangnya itu. Nah, nanti itu di bawah itu ada jenis ekstrakurikuler yang di belakang saya ada. Terus yang di samping ada jumlah siswa, dan di situ ada bentuk batang-batang ya. Nah, nanti kalau di diagram batang ini harus kita lihat dulu, kita teliti batangnya itu. Batang misalnya yang di tadi, nih ada di majalah dinding. Itu kan ada warnanya hijau ya, hijau muda. Nah, itu adalah batang dari majalah dinding. Lalu kita lihat ketinggian batangnya itu, terus dia stopnya sampai di mana. Kita lihat stopnya itu, lihat di kiri,
di kiri yaitu di angka 8. Berarti ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 4 yang majalah dinding ada berapa orang? Ada 8 orang. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ditanya kayak pertanyaannya itu jumlah siswa kelas 4 SD Nusa itu ada berapa anak? Berarti kita beda yang kayak yang di tabel tadi. Kalau di tabel bisa kita jumlahin langsung, tapi kalau di batang ini harus kita lihat satu-satu frekuensi dari batangnya tersebut. Nah, kita harus lihat satu-satu. Kalau majalah dinding itu tadi ada 8. Terus yang di sampingnya basket ada berapa? Ketinggiannya itu 10 ya, lebih tinggi ya 10. Terus bulu tangkis ada 6, terus seni tari juga ada 6, seni musik ada 10, terus eksperimen ada 14, terus lalu pencaksilat ada 6 anak. Nah, nanti setelah kita tahu berarti kita tulis tadi, kita jumlahin. Nah, kita jumlahin baru kita dapat hasilnya. Nah, jumlahnya ada berapa? Ya benar, ada 50 siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jika ditanya ekskul kegemaran atau yang paling banyak diminati kelas 4 SD. Nah, itu sangat gampang kalau di diagram batang, teman-teman. Kita tinggal lihat frekuensi batang yang paling tinggi. Nah, kalau di sini frekuensi batang yang paling tinggi yaitu eksperimen sains. Itu ada berapa orang? Kita lihat ke samping, kita garisin miring. Nah, kita lihat ada berapa anak? Ada 14. Nah, gitu pun seterusnya. Kalau yang ditanya juga yang diminatin paling sedikit, berarti kita tinggal cari frekuensi batang yang paling rendah. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana cara membaca diagram gambar. Nah, kalau di diagram gambar, ini hampir sama kayak diagram tabel yang pertama tadi, teman-teman. Tapi bedanya di sini kita mempunyai keterangan. Nah, langsung aja ya kita ke soalnya biar kita mudah paham. Nah, yang pertama itu siswa yang mendapat nilai 60 ada titik anak. Nah, kita lihat di nilai ulangan. Karena yang ditanya nilai ulangan 60 ya kan? Jadi kita lihat di nilai ulangannya yang 60. Di situ ada gambar berapa anak? Ada gambar 2 anak ya. Tapi kita nggak boleh langsung jawab 2. Kenapa? Karena di keterangan dia punya kata-kata kalau 1 orang anak itu mewakili 3 orang siswa. Nah, jadi kalau di banyak siswanya ada gambar 2 orang, berarti 2 ini kita kalikan kali berapa? Ya benar, kita kaliin 3. Jadi 2 dikali 3 jawabannya 6. Jadi kalau nilai ulangan 60 ada berapa anak? Ada 6. Pinter. Nah, kalau yang ditanya jumlah keseluruhan siswa kelas 6 SD Nusa ada berapa anak? Di sini agak rumit, tapi kita tinggal ngaliin aja. Kita cuman intinya kita tahu perkalian. Nah, kita lihat dulu. Kita ulas satu-satu. Nilai ulangan 60. Tadi udah kita cari. Ada berapa anak? Ada 6. Nah, jangan biar nggak lupa kita tulis di buku ya. Nah, terus yang nilai 70. Ada berapa anak? Di situ kita hitung. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini kita kaliin berapa? Di keterangannya? 3. 5 kita kali 3 sama dengan hasilnya 15. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, nanti tadi kan udah kita cari tuh yang 6, 60 ada berapa anak tadi? Ada 6. Terus yang 70 ada 15. Jadi 6 ditambah 15 terus ditambah berapa, ditambah berapa, nanti baru kita temuin hasilnya. Gitu. Nah, kalau yang ditanya berapa sih siswa yang mendapat nilai paling sedikit gitu. Nilai paling sedikit berarti kita lihat gambarnya ya. Gambarnya itu yang menunjukkan paling sedikit itu ada berapa anak? Ada 1 orang anak. 1 orang anak berarti mewakili 3 orang ya. Berarti 1 itu 3. Berarti 3 orang anak. Berarti 3 orang anak itu mendapat nilai berapa? Nilai 100. Jadi yang paling dikit itu dapat nilai 100. Seperti itu. Nah, mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak mengerti atas penjelasan yang saya jabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.